Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma, sekarang kita akan memulai kelas meditasi cinta kasih pada hari ini, kelas pelatihan pikiran. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan silakan ketiknya di kolom chat ya. Kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Ya. Jadi karena tidak ada pertanyaan, kita mulai kelas ini dengan pembacaan parita dulu. Admin boleh baca parita? Oke Bapak Ibu, sebelum kita baca parita, kita meditasi dulu 5 menit lah, 3-5 menit ya. Admin balik ke slide meditasi, oke. Nanti meditasinya akan saya bimbing bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti dan mengerti. Tinggal meditasi aja ya. Inginkan semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut, ikutin aja nanti akan saya pandu. Oke? Meditasi kita mulai. Kita pejamkan mata, meditasi kita mulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Terima dulu semua dengan lapang dada. Apapun yang muncul di pikiran saat ini, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu, inginkan dengan sepenuh hati, inginkan aja cukup diinginkan, pengen semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen semua kebaikan Bapak Ibu itu disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebajikan Bapak Ibu disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya, semua kebajikannya disebar, agar semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, dengan seluruh pikiran, pengen banget semua kebajikannya, semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, serta kehidupan yang terbaik. Oke, meditasinya cukup dulu, kita akan baca parita. Ya Bapak Ibu, kita akan baca parita. Sekali lagi Bapak Ibu, pada saat baca parita, kita inginkan parita ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Kita akan membaca parita Pancasila, ya. Jadi di parita Pancasila ini kita akan menghormat pada Buddha, kita akan mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan bertekad untuk melatih 5 moralitas, menghindari membunuh makhluk hidup,
menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari menegak, ya, apapun yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran atau lemahnya kesadaran. Oke Bapak Ibu, kita akan baca parita sama-sama. Pada saat baca parita, inginkan dengan sungguh-sungguh. Parita ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kami Sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Suramiraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Idame punyang asawakaya Wahang hotu Idame silang Naipanasa Piciyo hotu. Bagus sekali. Jadi Parita Pancasila itu tujuannya apa aja? Pertama, memberi penghormatan kepada Tathagata atau kepada Sang Buddha. Ya, habis itu mengambil perlindungan pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha. Maksudnya mengambil perlindungan itu apa? Jadi ketika seseorang dengan sungguh-sungguh pergi mengambil perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan minta Buddha lindungi, bukan. Maksudnya adalah berlindung pada ajarannya. Maksudnya maksudnya siapapun yang mengambil perlindungan pada Buddha, Dhamma, Sangha akan melaksanakan ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Terus habis itu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan tidak benar, menghindari menegak minuman beralkohol yang bisa melemahkan kesadaran. Itu sangat bagus. Jadi 3 perlindungan, saya akan cerita dikit Bapak Ibu. Dulu 100.000 siklus dunia lebih yang lampau. Jadi 1 asangkya dan 100.000 siklus dunia yang lampau. Maksudnya apa? Jadi bumi itu bukan hanya bumi. Bumi ini bukan bumi pertama Bapak Ibu. Jadi bumi ini sudah hancur dan terbentuk itu tak terhitung kali di masa lalu. Tak terhitung, nggak bisa dihitung karena nggak ada awal. Nah, jadi 100.000 kali lebih bumi ini tercipta dan hancur di masa lampau. Jadi di masa lampau ketika bumi ini sudah hancur dan terbentuk 100.000 kali lipat di masa lampau, ada seorang pemuda. Pemuda ini miskin, ya kan? Tapi dia bijaksana. Dia berpikir di kehidupan ini bisa menjadi miskin karena di kehidupan lampau kurangnya kebajikan. Lalu dia mendekati siswa utama Sang Buddha pada saat itu, pada saat 1 asangkya 100.000 siklus dunia yang lampau, yaitu Buddha Anumodasi. Jadi pada saat itu dia mendekati, pemuda ini mendekati siswa utama Buddha Anumodasi dan bertanya, Bante, saya sibuk nih, keseharian saya ini harus menjaga 2 orang tua yang buta, harus bertani, harus begini, mengajarkan banyak hal. Kira-kira kebajikan apa yang bisa saya lakukan ya, Bante? Dibilang. Akhirnya Bantenya menjelaskan, oke, kamu mengambil 3 perlindungan, ya. Buddhang saranang gacchami, aku pergi berlindung pada Buddha. Dhammang saranang gacchami, aku pergi berlindung pada Dhamma. Sanghang saranang gacchami, aku pergi berlindung pada Sangha. Dia lakukan terus pemuda itu. Jadi pemuda itu kapanpun saat bekerja sama seperti Bapak Ibu, cinta kasih terus setiap saat. Nah, pemuda itu tisarana setiap saat. Tisarana. Hanya ketika dia terlelap dia tidak tisarana. Jadi pemuda itu tisarana.
berlindung terus, aku pergi berlindung pada Buddha, aku pergi berlindung pada Dhamma, aku pergi berlindung pada Sangha. Setiap saat dia melakukan itu. Nah, apa akibatnya? Ini tertulis di Tipitaka, benar-benar ada ceritanya. Ini Buddha yang ceritain. Jadi ini cerita ini benar-benar ada. Jadi selama satu asangkaya dan 100.000 siklus dunia, dia tidak pernah terlahir di alam penderitaan. Ya, jadi selama 100.000 lebih bumi ini terbentuk dan hancur, dia tidak pernah terlahir di alam penderitaan. Pernah dijelaskan, satu siklus dunia itu satu makhluk itu, bisa satu makhluk maksudnya apa? Seorang makhluk itu bisa terlahir ulang berapa kali? Jadi dalam satu siklus dunia, seorang makhluk itu bisa terlahir ulang berapa kali? Jadi Buddha pernah memberi perumpamaan, apabila kerangka daripada satu makhluk itu dari lahir dan mati dikumpulkan di satu tempat, itu akan sebesar gunung, ya kan? Sebesar gunung. Kalau nggak salah Gunung Himalaya, kalau nggak salah, ya sebesar gunung lah. Jadi coba bayangkan Gunung Himalaya itu seberapa besar. Terus nah, jadi kita, misalnya contoh dia terlahir menjadi manusia, meninggal kan ada tengkoraknya. Tengkoraknya ditaruh situ, satu kelahiran, dua kelahiran, tiga kelahiran, empat kelahiran, lima kelahiran, banyak kelahiran. Satu siklus dunia itu, makhluk itu bisa terlahir dan meninggal itu sebanyak apabila tulangnya dikumpulkan semua, sebanyak gunung. Jadi maksudnya sebesar gunung tulangnya itu. Jadi memang satu makhluk itu terlahir ulang dalam satu siklus dunia itu banyak sekali, banyak sekali. Nah, pemuda tadi melewati 100.000 siklus dunia tanpa terlahir di alam penderitaan. Habis itu dia menjadi raja dunia. Raja dunia itu apa? Raja dunia itu adalah penguasa dunia. Kayak misalnya sekarang kan ada Ratu Inggris, Raja Thailand, Raja Jepang. Itu kan mereka memiliki negaranya. Tapi ini raja dunia. Kekuasaannya satu dunia. Berapa kali dia jadi raja dunia? 75 kali. Habis itu bukan hanya itu, dia menjadi raja dewa. Alam dewa kan ada 6 tingkat, ya kan? Ada 6 tingkat. Nah, dia menjadi rajanya, Raja Dewa Saka. Berapa kali dia jadi Raja Dewa Saka? Jadi dia jadi Raja Dewa Saka sebanyak 80 kali, Bapak Ibu. Ya, 80 kali. Jadi dia dan tidak terhitung banyaknya dia terlahir menjadi raja di alam manusia, raja-raja biasa, terus terlahir jadi dewa banyak sekali. Dan habis itu ketika di zaman Buddha Gautama, dia mendengar 3 perlindungan dan sedikit ceramah dhamma, beliau mencapai tingkat kesucian arahat dan mengakhiri penderitaan. Jadi itu coba Bapak Ibu, dia selama seumur hidupnya mengambil perlindungan, aku pergi berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha, ya kan? Nah, kalau ditanya mana yang lebih bajik, mengambil 3 perlindungan setiap saat atau cinta kasih setiap saat? Pernah ada sutanya, ya. Saya lupa judul sutanya, ntar saya ingat-ingat dulu ya. Kalau nggak salah, saya lupa deh. Nah, judul sutanya saya lupa. Jadi gini, jadi Buddha memberikan perumpamaan seperti ini. Dulu di masa lampau ada seseorang, dia mendanakan puluhan ribu kereta, puluhan ribu baju, puluhan ribu koin emas, puluhan ribu koin perak, dan segala macam. Nah, ini tidak setara kalau seseorang berdana kepada seorang sotapana atau pemenang arus tingkat kesucian pertama. Nah, terus habis itu Buddha juga mengatakan lagi, apabila seseorang berdana kepada satu sakadagami atau tingkat kesucian kedua, ini lebih bermakna daripada berdana lebih daripada 100 orang pemenang arus, ya kan? Terus Buddha mengatakan lagi, dan ada apabila seseorang berdana kepada 100 orang tingkat kesucian kedua, lebih bermanfaat kalau seseorang berdana kepada seorang yang mencapai tingkat kesucian ketiga. Lalu Buddha mengatakan, apabila berdana kepada seorang arahat, itu lebih bermanfaat daripada berdana kepada 100 orang kesucian ketiga. Habis itu terus berdana kepada Buddha lebih tinggi, habis itu berdana sangga, berdana wihara, terus habis itu Buddha mengatakan, apabila seseorang mengambil 3 perlindungan, itu jauh lebih bermanfaat lagi. Aku pergi berlindung pada Buddha, aku pergi berlindung pada Dhamma, aku pergi berlindung pada Sangha. Itu jauh lebih bermanfaat. Habis itu Buddha mengatakan, apabila seseorang bisa mengambil 3 perlindungan dan 5 sila, itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya mengambil 3 perlindungan. Terus ada lagi, apabila seseorang memancarkan cinta kasih, bahkan dalam waktu sejentik jari. Buddha mengatakan, apabila seseorang memancarkan cinta kasih, bahkan hanya dalam waktu sejentik jari, itu jauh lebih bermanfaat daripada semua yang tadi itu. Berdana kepada 100 sotapana, 100 sakadagami, 100 anagami, 100 arahat, kepada ya bahkan berdana kepada Buddha, berdana kepada Sangha, berdana ya kan kenapa? Karena cinta kasih. Ketika seseorang cinta kasih, dia menginginkan semua makhluk bahagia. Dan Bapak Ibu melakukannya seperti apa? Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai terbesar.
Coba kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, pikiran kan bisa mikirin apapun ya. Pikiran kan bisa mikirin apapun. Coba Bapak Ibu analisa, ada nggak sih satu kebajikan yang kalau dilakukan seseorang, kebajikan itu lebih besar daripada menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Coba, pikiran kan bisa mikirin apapun. Nih misalnya contoh, kalau bangun wihara kan harus ada semua materialnya harus siap, pondasinya harus siap, tanahnya harus ada semua, dan tingkat kerumitannya sangat tinggi. Tapi nggak apa-apa, anggap aja cuma pikiran doang. Anggap pikiran bisa melakukan apapun deh. Ya kan? Kira-kira ada nggak kebajikan yang melebihi daripada kebajikan, semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Coba Bapak Ibu kalau misalnya kepikiran ketik di kolom chat ya. Tapi kalau menurut saya tidak ada kebajikan yang bisa memberi akibat di masa depan yang lebih tinggi daripada menginginkan semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya rasa sih begitu. Ya, kenapa? Gini, kalau orang bangun 100 wihara atau bilanglah dia mengisi seluruh dunia dengan wihara, memang bagus. Tapi makhluk yang akan mendapat manfaat ada batasnya, tetap ada batasnya. Bilanglah 1 triliun atau 2 triliun atau 10 triliun. Tapi ketika seseorang menginginkan semua makhluk, menginginkan semua kebaikan yang disebar agar semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Makhluk yang mendapat manfaat tidak ada batasnya. Kebajikan Bapak Ibu akan tersebar. Bapak Ibu menginginkan semua makhluk dapat kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik. Semua yang mengenal Dhamma, semua yang telah mengenal Dhamma, mereka akan berkembang dalam Dhamma. Semua yang belum mengenal Dhamma, pelan-pelan akan mengenal Dhamma. Terus nanti lagi, ketika nanti ada Buddha muncul di dunia, para Arya muncul. Habis itu Buddha dan Arya parinibbana. Habis itu muncul lagi para Buddha yang lain. Muncul lagi para Arya. Muncul lagi para Buddha, muncul lagi para Arya. Tidak ada ujungnya sampai masa depan yang tak terhingga. Jadi Bapak Ibu, nih, saya cuma mau kasih tahu sesuatu. Sebenarnya hidup Bapak Ibu yang terus setiap saat menginginkan semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, hidup Bapak Ibu itu bermakna, sangat bernilai, tidak sia-sia hidupnya. Kenapa? Karena menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kehidupan terbaik itu maksudnya apa sih? Gini, tadi kan pemuda itu, dia akhirnya menjadi raja dewa sebanyak 80 kali, menjadi raja dunia sebanyak 75 kali, dan menjadi raja dan para dewa banyak sekali. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus cinta kasih, pengen semua makhluk kehidupan terbaik ya kehidupan terbaik. Bagaimanapun kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik, tidak ada yang lebih baik. Coba ada nggak kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan terbaik? Mungkin orang berpikir, oh mungkin jadi raja dewa gini-gini. Nggak, gini, posisi raja dewa kadang nggak cocok buat semua orang. Belum tentu itu yang terbaik buat dia. Tapi bagi Dewa Saka yang saat ini adalah Sotapana, Sotapana itu adalah pemenang arus tingkat kesucian pertama. Bagi beliau ya itu adalah kehidupan terbaik bagi beliau. Karena beliau akan menjaga Buddha Dhamma sebagai posisi dia sebagai raja dewa. Tapi kan belum tentu cocok bagi semua orang. Bagaimanapun kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik. Jadi Bapak Ibu jalanan hidup ya cuma cukup gini aja. Pengen semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Terus seperti itu lagi dan lagi. Sungguh sangat bahagia Bapak Ibu. Jadi ibaratnya gini, satu jentik jari Bapak Ibu memancarkan cinta kasih, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Nih, anggapnya ya, anggap semua makhluk di seluruh alam semesta. Jadi Bapak Ibu menyebar, semoga mereka mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Itu ibaratnya Bapak Ibu mensupport mereka yang sudah mengenal Dhamma, berkembang dalam Dhamma. Mereka yang belum mengenal Dhamma, semoga suatu hari berjodoh dengan Dhamma. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya sebenarnya hidup Bapak Ibu bermakna, ya kan? Bermakna, sangat bermakna. Ya saya sih yakin Bapak Ibu pasti kehidupannya sekarang hampir nggak ada beban atau apalah. Ya saya yakin lah, kenapa? Karena gini, akan saya jelaskan lagi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu terus cinta kasih setiap saat. Jadi yang saya sarankan itu setiap saat. Kenapa harus setiap saat? Karena pikiran itu kan munculnya setiap saat. Ya kan, pikiran tidak ada jeda. Jadi bahkan ketika tertidur sekalipun, pikiran masih bekerja sebetulnya. Tapi ya pas tidur ya nggak bisa lah, cinta kasih kan lagi nggak sadar. Nah, jadi karena pikiran itu setiap saat, lebih baik kita cinta kasih setiap saat daripada mikirin hal lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terus cinta kasih lagi dan lagi terus. Ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ketik aja di kolom chat ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya,
tidak usah perlu merasa minder akan apapun, tidak perlu, sama sekali nggak perlu. Ya, minder inilah itulah segala macam. Terus nggak usah ingat kesalahan-kesalahan di masa lampau. Ya memang itu adalah kesalahan, memang betul. Tapi kan sekarang kebaikan Bapak Ibu jauh lebih besar daripada itu semua. Jauh lebih besar. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu menatap makhluk-makhluk, manusia-manusia, orang-orang tanpa kebencian. Pengennya mereka cuma dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi. Sebenarnya kalau mau dibilang ya Bapak Ibu ya, kita semua Bapak Ibu yang melatih cinta kasih, kita itu cuma nunggu waktu doang sebenarnya untuk jadi Buddha atau arahat. Ya kalau dipikir terus terang ya mungkin kadang-kadang mungkin saya kan belum sering ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu, tapi yang saya yakinnya ada satu hal seperti ini. Kebanyakan Bapak Ibu pasti cuma pengen nunggu cepat terbebas dari tumiba lahir. Kemungkinan ya, kalau bagi yang sering cinta kasih terus lagi dan lagi, pengen semua malu dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, kebanyakan pikiran mereka itu cuman menanti waktu sampai suatu hari bisa mencapai kesucian dan terbebas dari tumimba lahir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau dilihat dunia ini apa sih? Dunia ini hampa lah. Ada apa sih di dunia sebenarnya? Cuma begitu-begitu doang. Ya kan? Begitu lagi. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Terus cinta kasih. Demi apa? Demi manfaat makhluk lebih banyak lagi. Tapi kalau dilihat kehidupan, ya kan? Buddha mengatakan hidup adalah penderitaan. Ya kan? Kira-kira saya yakin lah Bapak Ibu pasti setuju, ya kan? Sekalipun justru gini Bapak Ibu, semakin seseorang bahagia di dalam dhamma, semakin dia bisa melihat hidup adalah penderitaan. Nih, orang yang belum merasa bahagia di dalam dhamma ya, mereka ada pertanyaan tapi nanti saya jawab. Jadi gini, orang yang belum bahagia di dalam dhamma, mereka mencari kesenangan di dunia luar. Materi, tahta, kekuasaan, bagi mereka itu nggak pernah ada habisnya. Nggak pernah ada habisnya. Ya kan? Lagi dan lagi. Tapi bagi orang yang cinta kasih, mereka melihat, ya hidup bahagia sih sebenarnya terus terang. Bahagia di dalam dhamma, tapi bukan berarti pengen hidup selamanya juga. Tapi kalau dilihat hidup ini apa? Hidup ini penderitaan. Terus terang, ya memang kita bahagia karena kita cinta kasih terus. Bapak Ibu bahagia semua karena Bapak Ibu cinta kasih terus di dalam dhamma. Jadi gini, hidup adalah penderitaan, tapi dhamma adalah kebahagiaan. Jadi ketika seseorang mempraktikkan dhamma ya dia akan bahagia. Tapi kalau dilihat, ini terus terang lah saya akan katakan Bapak Ibu ya. Hidup ini apa ya? Kalau coba apa maknanya sebenarnya orang lahir, ya kan? Dulu waktu saya kecil, kelas berapa SD saya lupa. Pada saat itu saya baru tahu ternyata orang itu bisa mati. Pada saat itu saya nggak tahu orang bisa mati. Terus saya berpikir, lah kalau suatu hari mati, orang terlahir buat apa? Sekolah buat apa? Ini semua buat apa? Toh suatu hari juga pasti mati. Nah, ya kan? Tapi setelah saya belajar dhamma, oh ya memang, ya kan? Kita terlahir ke dunia karena ada keserakahan di kehidupan lampau, masih pengen menikmati kehidupan. Tapi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita masih ada misi. Misi kita adalah terus sebelum suatu hari kita menjadi Buddha atau Arahat, kita harus terus memberikan manfaat agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Ya kan? Sampai suatu hari Bapak Ibu kita mencapai nibbana. Nibbana itu kalau dibayangin ya. Terus terang saya belum mencapai nibbana Bapak Ibu, belum, ya kan? Tapi coba ya kita bayangin, semua bisa bayangin kok. Wah, suatu hari nanti kita di kelahiran terakhir mencapai kesucian Buddha atau Arahat, kesucian ya kan, kesucian Buddha atau Arahat. Habis itu kita tahu tidak ada kelahiran ulang lagi setelah parinibbana, setelah meninggal, udah beres, udah tidak ada eksistensi sama sekali, secuil apapun nggak ada sama sekali. Tidak ada yang merasakan, tidak ada yang berpikir, tidak ada yang menyadari, tidak ada apapun, hanya ada ketenangan saja. Tapi tidak ada yang merasakan ketenangan itu, tapi hanya ada kedamaian. Hanya ada totally kedamaian. Tidak ada apapun. Coba kalau dipikir, penderitaan itu munculnya dari mana sih? Menurut Buddha, penderitaan munculnya dari nama dan rupa. Apa itu nama? Kelompok batin. Apa itu rupa? Kelompok jasmani. Ya kan? Karena ada pikiran, ada penderitaan. Karena ada jasmani, ada penderitaan. Di mana seseorang mencapai nibbana, mencapai parinibbana, tidak ada lagi kelompok batin, tidak ada lagi kelompok jasmani. Itulah kedamaian yang tertinggi. Tapi terus terang ya, bukan berarti saya nggak pengen hidup juga. Saya masih pengen. Kenapa? Sebelum ya kan saya mengakhiri semua penderitaan, saya masih pengen semua kebaikan ini disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir Bapak Ibu ya, kita lihat kehidupan. Kita lihatlah yang binatang seperti kecoa, cicak, kelajengking, berapa banyak penderitaan yang harus dia lalui. Kalau kita bisa memancarkan cinta kasih lagi, terus dan lagi sampai jadi Buddha dan Arahat, tapi bisa memberikan mereka
manfaat yang begitu besar. Suatu hari makhluk-makhluk itu, petala, yakala, naga, ikanlah di laut, semua binatang, hewan, makhluk neraka, suatu hari nanti mereka bisa terlahir di alam bahagia, suatu hari nanti mereka bisa mengenal dhamma, suatu hari mereka bisa mengenal cinta kasih, hidupnya berubah, ya habis itu mereka menapaki jalan untuk mencapai nibbana, betapa bermanfaat bagi orang itu. Itu satu orang Bapak Ibu, itu hanya satu orang. Apalagi kalau misalnya terus lagi dan lagi Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, makanya saya mengatakan bagi Bapak Ibu yang setiap saat terus menginginkan semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, hidup Bapak Ibu tuh, aduh bukan cuma bermakna lah terus terang, bukan cuma bermakna, sangat bermakna. Mungkin kelihatannya, oh emang hari ini udah nolong berapa orang gini-gini nih ya Bapak Ibu ya, nggak usah bingung hari ini udah nolong berapa orang, udah berapa nolong orang 1 minggu ini, 2 minggu, enggak. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, jadi gini. Jadi Bapak Ibu coba, di pikiran itu kan ada semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Nah, Bapak Ibu akan dikondisikan setiap momen kehidupan itu hanya untuk apa? Semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, dihitung dari ketika seseorang menginginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikannya disebar, digunakan, bisa memberikan semua, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Dihitung dari saat itu, hanya itu prosesnya. Jadi ya memang nggak apa-apa, ya kan? Kita belum jadi Buddha atau Arahat, tapi kita bisa memberikan manfaat yang begitu besar pada dunia, pada semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Sampai suatu hari Bapak Ibu kita menjadi Buddha atau Arahat. Memang mungkin karena tugas kita sudah selesai, ya kan? Di dalam samsara ini tidak ada lagi yang perlu dikerjakan suatu hari nanti. Coba bayangkan Bapak Ibu, suatu hari nanti Bapak Ibu, ya kan, mencapai nibbana. Nibbana itu apa sih? Padamnya semua eksistensi. Jadi ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang semua itu adalah eksistensi. Nah, nibbana adalah padamnya semua eksistensi. Semua padam, tidak ada sisa sama sekali. Jadi tidak ada kelompok jasmani, tidak ada kelompok batin, itulah kebahagiaan yang tertinggi. Terus Bapak Ibu coba bayangkan berapa banyak makhluk yang Bapak Ibu support agar bisa mengenal Dhamma dan mencapai kebahagiaan seperti itu. Oh, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ya, setiap saat cinta kasih, setiap saat, terus lagi dan lagi, terus ya, seperti itu. Ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma Minasu. Pak Paulus, setelah saya melatih cinta kasih, dalam mimpi saya berjumpa dengan orang yang bersangkutan. Orang YB, maksudnya apa? Dalam mimpi tersebut, saya berjumpa dengan musuh saya. Saya tidak ada rasa benci sedikit pun. Terima kasih Paulus dan tim. Ya, bagus. Nih ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kehidupan terbaik itu apa sih? Raja, coba bayangkan ya. Raja, sebagai seorang raja atau penguasa dunia, belum tentu loh kehidupan terbaik. Salah satu dari kehidupan terbaik itu apa? Hidup tanpa benci. Ya kan? Saya ingatlah dulu bertahun-tahun yang lalu. Ya kan? Bertahun-tahun udah lama banget. Sebelum saya mengenal cinta kasih. Saya akui aja lah. Saya pernah dulu benci sama orang. Sebelum saya menemukan cinta kasih. Tapi nggak besar sih. Sedikit doang. Tapi kadang-kadang saya kepikiran, saya kesel sama orang itu. Itu aja nggak enaknya. Satu orang doang sebenarnya. Tapi itu aja nggak enaknya, bukan main. Itu rasanya hidup itu, aduh. Ya kan, kayak apa namanya, serba salah lah hidup, nggak ada kebahagiaan. Ya kan, padahal keselnya sama satu orang, nggak benci-benci banget sih, nggak sampai pengen bunuh dan segala macam, nggak. Ya kan, bahkan setiap kali ketemu orang itu saya nggak pernah ngomong kasar ini segala macam, saya tahan. Tapi kan itu aja tetap aja nggak enak. Tapi sekarang ya kan, hidup tanpa membenci siapapun, coba. Yang tadi dari sahabat Dhamma Minasu, ya kan, saya tidak ada rasa benci sedikit pun. Oh, itu bagus, ya kan? Bagus. Hidup tanpa rasa benci itu, aduh. Jadi gini Bapak Ibu, kalau bisa ya, ini terus terang ya. Apa sih cita-cita saya? Saya pengen hampir semua umat manusia di seluruh dunia, hampir semua. Kenapa nggak semua? Karena kita nggak bisa kendalin semua orang, terus terang nggak bisa. Tapi saya yakin kenapa bisa hampir semua umat manusia di dunia. Kenapa? Karena pada saat saya mikirin, oh ya mungkin pada saat itu saya mikirnya sekitar 70% lebih. Tapi munculnya di pikiran dan saya yakin bisa. Tapi kalau 90% kayaknya saya nggak yakin. Jadi gini, pikiran cuma bisa memikirkan sesuatu yang masuk akal, Bapak Ibu. Pikiran tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi gini, ini terus terang ya. Jadi pikiran itu cuma bisa mikirin sesuatu yang masuk akal. Jadi hidup selamanya, nggak ada yang bisa mikirin hidup selamanya. Siapa? Makhluk di alam mana yang bisa berpikir hidup selamanya? Nggak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa berpikir hidup selamanya. Manusia, dewa, Brahma,
Mereka tahu suatu hari nanti semua makhluk pasti meninggal, seperti itu. Jadi pikiran tidak bisa memikirkan sesuatu yang mustahil. Sama seperti cita-cita Bapak Ibu. Kenapa cita-cita yang dipikiran cuma begini doang, nggak lebih besar lagi? Karena gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen semua manusia dapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, Bapak Ibu itu hanya memikirkan cita-cita yang memberi manfaat untuk semua makhluk. Sekalipun cita-cita itu duniawi, contohnya seperti tidak pengen kesulitan ekonomi. Bagus nggak? Nggak kesulitan ekonomi. Bagus. Kenapa bagus? Karena kan nggak beban, bisa meditasi cinta kasih setiap saat, nggak mikirin ekonomi lagi nantinya. Ya kan? Jadi semua cita-cita Bapak Ibu itu bagus. Yang nggak bagus itu hanya keinginan-keinginan yang membuat hati itu menjadi berat. Itu lepaskan aja Bapak Ibu, itu nggak bagus, lepaskan. Tapi mungkin pun pikiran seperti itu mungkin munculnya jarang-jarang lah, nggak bakal sering. Nah, jadi inginkan saya cita-cita yang membuat hati bahagia. Terus terang, saya pengen banget suatu hari di seluruh dunia ini, 70% lebih lah, hampir 80% umat manusia, tapi mungkin suatu hari di masa depan, saya pengen mereka semua melatih cinta kasih. Seperti ya kita Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu, kita semua melatih cinta kasih, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang besar, dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi. Kenapa saya yakin bisa? Karena gini Bapak Ibu, ini simple. Misalnya contoh orang, ya kan, cuman suruh dikasih tahu, inginkan semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan besar kehidupan terbaik. Begitu dia coba 1 menit, 2 menit, dia udah happy. Dia udah happy, dia akan lakukan terus mungkin seumur hidup. Saya yakin lah. Daripada kayak kebanyakan motivator itu kadang saya belajar juga sih, cuman bukan belajar pengen pengen tahu aja sih apa sih pemikiran orang kebanyakan di dunia. Jadi kadang saya lihat YouTube kayak orang-orang ceramah tentang bisnis, tentang kehidupan dan ini segala macam. Itu bagi saya kayak misalnya sulit, bagi saya itu sulit. Bahkan bagi saya pun sulit karena sulit. Tapi kalau misalnya cuma pengen semua malu dapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Saya pun suatu hari berharap Bapak Ibu bisa sharing cinta kasih ini kepada banyak orang lagi dan lagi. Supaya apa? Gini Bapak Ibu. Kayak kebanyakan orang, banyak. Ini nggak banyak orang sih, kebanyakan orang itu penuh dengan kebencian. Tapi ada sedikit daripada mereka menginginkan terbebas dari kebencian. Tapi mereka nggak tahu caranya. Mereka bilang, bagaimana caranya lupain, tapi nggak bisa lupa. Maafin gimana caranya, nggak bisa. Udah coba berkali-kali tapi susah. Ya, kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau orang melatih cinta kasih, dia cuma duduk diam aja pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Dia nggak usah mikirin kapan dia terbebas dari kebencian. Pasti dia terbebas dari kebencian juga suatu hari. Ya kan? Kayak orang terbebas dari rasa khawatir. Kayak misalnya contoh doang ya. Kayak kebanyakan orang mentalnya itu lemah. Maksudnya mental lemah itu apa? Seperti ini contoh doang, baper atau sensitif. Begitu diomongin, mungkin orang nggak ada maksud ngomongin dia, tapi dia baper sendiri, dia sensitif. Tapi kalau orang melatih cinta kasih, dia pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Apapun orang ngomong, bahkan apapun orang ngomong, apapun kondisinya, terima dengan lapang dada dan abaikan. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Nah, ini kan nggak sulit. Semua siapapun, asalkan niat sih, terus terang asalkan niat. Asalkan niat pasti bisa. Ya kan? Asalkan niat pasti bisa. Siapa yang nggak bisa? Asalkan niat pasti bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu suatu hari nanti, ya kan, menyebar cinta kasih ini kepada banyak orang. Kenapa? Satu orang aja dibantu. Bagus sekali manfaat. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya hidup Bapak Ibu bermanfaat. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing. Jadi gini, sekalipun saya pengen hampir semua umat manusia di seluruh dunia melatih cinta kasih. Apakah saya stres mikirin rencana-rencananya? Ya enggak, sama sekali nggak stres. Saya malah nggak pernah mikirin rencana apa nggak pernah. Jadi saya cuma jalanin aja, saya yakin cita-cita pasti tercapai. Karena saya yakin aja, terus cinta kasih pengen. Lagi pula Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, Bapak Ibu lihat tuh makhluk-makhluk, oh ya kan? Ya coba gini, Bapak Ibu kan pasti kan sering keluar pergi ke suatu tempat, ya kan, lihat orang, ya kan, di kiri, di kanan, di jalan, di mana. Banyak orang tuh mukanya stres, segala macam, tertekan mentalnya segala macam. Gini Bapak Ibu, di masa lampau pun, di kehidupan lampau kita pernah seperti itu. Jadi Buddha pernah mengatakan, jadi Buddha pada saat itu ceramah untuk para biku. Para biku, ya kan, ketahuilah apapun penderitaan yang bisa kalian lihat, kalian harus catat, kalian pernah mengalami hal itu. Jadi Bapak Ibu, maksudnya Buddha ngomong itu apa? Jadi apapun Bapak Ibu, penderitaan yang pernah kita lihat pakai mata kita, yang pernah kita dengar pakai telinga kita harus catat di masa lampau. Kita pernah mengalami itu. Jadi kalau misalnya contoh kita lihat kecoa, kita harus tahu, kita harus catat di banyak kelahiran lampau, di salah satu kehidupan lampau, pasti pernah seperti itu. Kalajengking, ular,
terus ikan segala macam, wah peta lah, terus menjadi pengemis, menjadi orang cacat, menjadi orang buta, menjadi orang tuli di masa lampau sudah pernah. Makanya ya Bapak Ibu ya, kenapa sih saya pengen cinta kasih terus pengen ada beberapa alasan. Salah satu alasan yang kuat adalah balas budi kepada Buddha. Tanpa Buddha saya nggak akan mengenal Dhamma. Tanpa mengenal Dhamma, ya saya masih menderita seperti itu, ya kan? Seperti itu lagi dan lagi. Di banyak kelahiran sebagai peta, sebagai hantu kelaparan lagi dan lagi. Jadi Buddha, misalnya contoh Buddha. Sebelum menjadi Buddha kan beliau adalah bodhisatta. Pada saat beliau menjadi bodhisatta, beliau kumpulin semua kebajikan demi apa? Agar semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oh, jadi balas budi kepada Buddha, ya kan? Bukanlah dengan Buddha, bukanlah dengan hal lain, tapi terus-terusan pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi. Kenapa? Karena ketika beliau menjadi bodhisatta, tujuan beliau menjadi Buddha adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Jadi salah satu cara membalas budi kepada Buddha adalah yang terbaik ya. Cara balas budinya adalah kita harus sebar semua kebajikan kita. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Habis itu alasan berikutnya ya Bapak Ibu. Kadang ada iba lah, rasa iba. Rasa iba. Jadi rasa iba ya kayak ini Bapak Ibu. Kita harus menganggap, coba gini, apa yang kita rasakan, makhluk lain juga bisa rasakan terus terang. Apa yang makhluk lain rasakan, kita juga bisa rasakan. Coba contohnya kayak kucing di jalan dan segala macam, penuh penderitaan. Dulu juga kita pernah seperti itu. Tapi karena kita akhirnya bisa bertemu dengan para Buddha dan makhluk-makhluk yang penuh cinta kasih, akhirnya kita bisa mengenal Dhamma. Akhirnya kita bisa apa? Akhirnya kita bisa suatu hari mengakhiri penderitaan. Jadi ketika kita terus cinta kasih lagi dan lagi dan lagi, bagus sekali. Ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma, salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus tolong tanya, Pak Paulus ingin hampir semua makhluk di dunia cinta kasih, sedangkan menurut lamaran Tiongkok kuno beberapa tahun ke depan banyak yang cinta kasih. Apakah ini suatu kebetulan? Waduh, saya tidak ada komentar lah. Ini cuma keyakinan saya doang. Terus terang orang gimana ramalan gini Bapak Ibu. Apakah di dunia ramalan itu bisa dipercaya? Tergantung Bapak Ibu. Memang ada yang beberapa yang bisa, tapi hal-hal kayak gini nggak usah dipikirin lah. Terus terang nggak usah. Kecuali ramalan dari Sang Buddha. Buddha mengatakan Sumedha suatu hari akan menjadi Buddha Gotama. Itu boleh dipercaya. Tapi kalau ramalan lain nggak usah dipusingin. Tapi terus terang sebenarnya masa depan itu bagaimana sih cara lihatnya Bapak Ibu? Jadi gini, Bapak Ibu meditasi aja terus lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu mikirin suatu hal. Kalau Bapak Ibu merasa batinnya terguncang, berarti maksudnya Bapak Ibu merasa batinnya susah, kayaknya nggak bisa, nggak yakin, berarti itu sulit. Tapi kalau misalnya, oh ya kayaknya suatu hari dunia akan seperti itu, gini, ya tapi ya sebenarnya cara ini juga bisa sih. Tapi sebenarnya masa depan mah. Jadi gini Bapak Ibu, saya memang pengen semua makhluk hampir semua makhluk ya. Binatang kan susah banget ngajarin mereka cinta kasih. Hampir semua manusia. Saya memang pengen hampir semua manusia di dunia melatih cinta kasih. Tapi apakah saya stres mikirinnya? Enggak juga. Apakah saya merasa terpaksa ada kewajiban, ada beban? Enggak juga, biasa aja. Karena gini, yang paling penting itu sebenarnya adalah pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Makhluk itu kan jumlahnya banyak banget Bapak Ibu. Banyak banget tak terhingga. Alam semesta itu tak terhingga, makhluk itu tak terhingga. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, itu bagus sekali. Sebenarnya sih kenapa saya pengen suatu hari di masa depan hampir semua orang di seluruh dunia melatih cinta kasih, alasan paling utamanya sih saya pengen lihat dunia melatih cinta kasih doang. Nggak ada alasan lain sih sebenarnya terus terang, karena saya pengen melihat dunia ini melatih cinta kasih. Ajaran Buddha kan Buddha Bodhisatta mengumpulkan parami 4 asangkaya 100.000 kapa itu lama sekali Bapak Ibu. Jadi gini, Sumedha itu calon Buddha Gotama. Jadi ketika di kelahiran lampau sebagai Bodhisatta pertama beliau namanya Sumedha sampai menjadi Buddha Gotama, kelahiran yang beliau lalui itu banyak sekali. Beliau mengeluarkan bola matanya yang indah, didanakan untuk mencapai tingkat kebudaan. Banyak sekali mata yang didanakan. Habis itu daging yang dia berikan, anak dan istri yang dia berikan, kerajaan yang dia berikan, semuanya. Beliau gini ya, beliau apapun materi yang beliau miliki, misalnya beliau punya harta nih, beliau itu misalnya ini harta, ada di gentong. Jadi beliau balikin semua gentongnya itu, dikeluarin semua untuk semua orang. Beliau hampir tidak pernah menikmati harta kekayaannya. Ya mungkin kadang-kadang, tapi beliau semua harta kekayaan dikasih ke semua orang. Jadi gini, ini adalah penghormatan pada Buddha.
Saya ingin ajaran Buddha ini bertahan lama. Kenapa? Karena beliau telah berjuang sebegitu keras di dalam tumimba lahir untuk menjadi Buddha, untuk kita semua lah Bapak Ibu. Terus terang, untuk semua makhluk, untuk kita semua. Ini kan untuk semua makhluk, untuk kita semua. Beliau menahan rasa sakit yang begitu besar dari kelahiran demi kelahiran, dari kelahiran demi kelahiran. Ya kan? Beliau pada saat menjadi petapa Sumedha, beliau bisa melihat dengan kebijaksanaannya. Kalau beliau ingin menjadi arahat pada saat itu, ya kan? Mendengarkan ceramah dari Buddha Dipankara hanya butuh 2 bait, hanya butuh 1 syair dhamma, kan 1 syair dhamma ada 4 bait. Beliau hanya butuh 2 bait untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Berapa besar tuh kebijaksanaannya, ya kan? Tapi beliau lebih memilih terus berjuang di dalam tumimba lahir untuk suatu hari bisa menjadi Buddha adalah untuk semua makhluk termasuk diri kita semua. Jadi kita Bapak Ibu sebagai murid Buddha, kita harus terus lagi dan lagi memancarkan cinta kasih, pengen semua kebaikan ini disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Salah satunya adalah sebagai balas budi kepada Buddha. Balas budi, ya kan? Kedua adalah rasa iba. Jadi kenapa sih Sumedha pengen menjadi Buddha? Banyak juga penyebabnya sebenarnya. Salah satunya balas budi juga. Beliau merasa cara terbaik untuk membalas budi kepada Buddha adalah dengan menjadi Buddha. Tapi kan beliau punya kapasitas. Nah, semua orang punya kapasitas seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksa. Banyak kok pada saat Sumedha mendapat ramalan pasti menjadi Buddha, banyak yang pengen jadi Buddha, tapi cuma Sumedha yang diramal. Kenapa? Karena cuma Sumedha yang punya kapasitas. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, nggak usah berpikir harus jadi Buddha. Kayaknya harus jadi Buddha. Enggak semua orang bisa jadi Buddha, Bapak Ibu. Yang paling penting pengen aja semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, terus lagi dan lagi dan lagi. Supaya apa? Rasa balas budi, rasa iba, ya rasa iba lah pada makhluk-makhluk. Dan Bapak Ibu sebenarnya nggak usah pusing harus jadi Buddha atau harus jadi arahat gini-gini. Selama Bapak Ibu terus cinta kasih, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik, pilihan Bapak Ibu akan memilih yang terbaik bagi Bapak Ibu dan bagi dunia, bagi semua makhluk lah. Ya, Bapak Ibu akan pilih yang terbaik. Nggak harus pilihannya sebagai bodhisatta kok, nggak harus. Kadang menjadi murid Buddha juga itu bisa untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Kenapa Sumedha memilih jalur bodhisatta? Karena beliau berpikir dengan jalur bodhisatta itu adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Kenapa Petapa Sarada? Petapa Sarada itu siapa? Calon Bante Sariputa di masa lampau. Kenapa Pertapa Sarada memilih menjadi murid Buddha? Karena beliau tahu dengan menjadi murid Buddha itu adalah cara terbaik untuk agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Dia tahu dia nggak ada kapasitas untuk menjadi bodhisatta. Dia kapasitasnya adalah untuk menjadi murid Buddha dan dengan aspirasi itu adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang paling penting nggak usah pusing harus jadi Buddha atau harus jadi murid Buddha nggak apa-apa. Mau jadi bodhisatta boleh, mau jadi murid Buddha juga boleh. Apapun itu selama happy nggak apa-apa lah, selama happy. Yang paling penting Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kadang sih gini ya Bapak Ibu ya. Ini terus terang. Kadang nggak semua orang happy mikirin kehidupan bodhisatta. Kenapa? Ya kalau dipikir harus terlahir lagi jadi hewan kadang. Kadang jadi hewan, ya kan. Terus ditembak pakai panah. Ya, kadang kehidupan tumimba lahir ini begitu, penuh penderitaan. Kalau jadi murid Buddha kan paling berapa kehidupan selesai, mencapai nibbana selesai, nggak lagi banyak yang dipusingin. Jadi gini, Bapak Ibu pilih apapun yang tidak membuat Bapak Ibu beban mikirin. Itu aja yang paling penting itu sih, yang enggak, karena kalau beban itu berarti bukan demi manfaat banyak pihak. Kadang ada orang SMS saya, ya kan, dia bilang gini ketika bantu orang gini. Saya kasih tahu rumus dalam membantu orang nih, Bapak Ibu ya, rumus bantu orang itu gimana sih? Kalau happy, lakukan. Kalau beban, berarti itu bukan demi manfaat banyak pihak, nggak usah lakukan. Ya kan? Sekalipun melihat orang benar-benar kelaparan 7 hari nggak makan, tapi kalau mau bantu dia, tapi kayaknya kok ada beban ya, itu jangan lakukan. Kenapa? Karena itu bukan demi manfaat bagi banyak pihak. Tapi kalau bahagia, lakukan. Kalau bahagia. Jadi semua kebaikan, kalau bahagia, lakukan. Kalau beban, jangan. Kalau bahagia, lakukan. Kalau beban, berarti itu bukan demi kebaikan banyak pihak. Seperti itu. Itu tadi contoh doang Bapak Ibu. Kalau bahagia, bantunya lakukan. Kalau nggak bahagia atau beban lah, bilangnya beban. Lebih baik jangan lakukan. Kenapa? Karena kalau beban, itu bukan demi kebaikan banyak pihak. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Kita akan meditasi 5 menit. Ya, kita akan meditasi 5 menit. Bapak Ibu cukup inginkan semua kebaikannya sebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar
dan kehidupan terbaik. Oh ya, bagaimana cara menentukan bebannya? Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya. Jadi gini, beban itu adalah contohnya adalah ketika Bapak Ibu melakukan, memikirkan sebelum dilakukan kan dipikirkan dulu. Kayaknya, waduh, kayaknya ada resiko. Ada suatu resiko, ya kan? Kalau bantu orang ini takutnya nanti ada apa-apa. Nah, ada resiko di balik itu semua. Kadang kan ada orang, kadang dulu sekitar setahun yang lalu, ya kan? Banyak orang SMS saya tanya, ini butuh bantuan karena saya lagi sakit lagi gini. Kadang dia post foto, tapi akhirnya ketahuan dia bohong, ya kan? Ketahuan dia bohong, ini ketahuan dia bohong, segala macam. Jadi Bapak Ibu kalau beban lebih baik nggak usah lakukan. Jadi kalau beban itu cara taunya gimana? Jadi ketika dilakukan, Bapak Ibu merasa nggak plong, kayaknya merasa, aduh nggak nyaman untuk melakukannya. Itu lebih baik jangan lakukan. Tapi kalau happy, lakukan aja. Lakukan. Bahkan berdana satu nasi bungkus pun, kalau happy, itu kebajikannya besar. Tapi sih, sebenarnya Bapak Ibu nggak usah bingung. Gini, selama Bapak Ibu terus pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sebenarnya kehidupan Bapak Ibu itu sudah dirancang untuk yang terbaik agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi sebenarnya yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu itu cuma proses doang. Proses kelompok mental, kelompok batin, dan kelompok jasmani. Tapi sebenarnya mengarah fokusnya kemana? Adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi sebenarnya kebajikan-kebajikan lain itu, kenapa saya melakukan kebajikan yang lain? Ya kan? Misalnya contoh, saya bagi nasi bungkus atau apa saya lakukan, itu hanya proses doang. Proses untuk agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kenapa saya pengen suatu hari di seluruh dunia hampir semua orang melatih cinta kasih? Karena saya yakin itu adalah proses agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sebenarnya apapun cita-cita Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan itu adalah proses, biarpun itu adalah hal-hal duniawi ya, itu adalah proses agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi sebenarnya terus terang ya Bapak Ibu, ini keyakinan saya doang, ya kan? Ketika seseorang dengan sungguh-sungguh pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Dia pengennya sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati, bukan cuma kata-kata di dalam pikiran, tapi sepenuh hati menginginkan semua kebaikannya adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Semenjak itu kehidupannya hanyalah proses yang terbaik untuk semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Oh, nanti ke depannya gimana, gini, nggak usah. Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu sedang jalani kehidupan yang terbaik. Kenapa? Apalagi kehidupan yang lebih baik daripada hidup adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita meditasi lagi Bapak Ibu, tapi sebelum meditasi Bapak Ibu bisa pilih cita-cita dulu. Cita-cita luhur ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi kalau misalnya cuma main meditasi, nggak kepikiran cita-cita itu juga nggak masalah sih. Ini saya sering sih, saya cuma meditasi aja, saya nggak begitu mikirin cita-cita, tapi kadang kalau ada juga nggak apa-apa, bebas. Oke, kita meditasi sama-sama, cita-citanya simpan dulu, kita meditasi 5 menit, kita akan sungguh-sungguh dengan sepenuh energi pikiran kita menginginkan semua kebaikan ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kita mulai Bapak Ibu meditasinya. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima aja dengan lapang dada dan abaikan. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pokoknya pengen banget dengan sepenuh hati, dengan seluruh pikiran, pengen banget semua kebaikan yang disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mati besar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, semua kebajikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mati besar dan kehidupan yang terbaik. Sepenuh hati Bapak Ibu, sepenuh hati.
Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan yang disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sungguh-sungguh sepenuh hati. Oke Bapak Ibu jangan buka mata dulu. Bapak Ibu bisa anjali sambil aspirasi. Semoga dengan kebajikan cinta kasih ini, cita-cita saya, ini dan itu segera tercapai. Oke Bapak Ibu, terus seperti itu saya mau mengatakan, apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu sudah menjadi nyata di pikiran. Dan itu akan menjadi nyata di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu sudah menjadi nyata di pikiran, dan suatu hari akan menjadi nyata di masa depan. Oke, meditasi selesai. Jadi Bapak Ibu, ya, terus cinta kasih. Kenapa? Karena demi kebaikan
agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi. Izin minum dulu Bapak Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu, samsara, apa sih itu samsara? Samsara adalah tumimba lahir. Samsara adalah terlahir ulang lagi dan lagi dan lagi. Kalau dipikir Bapak Ibu, tumimba lahir itu sangat melelahkan. Ya kan? Nih, sekalipun Bapak Ibu ya, terus terang, sekalipun kita semua telah melatih cinta kasih, tapi tetap kita nggak terbebas dari semua penderitaan. Ya kan? Kita belum terbebas dari semua penderitaan. Sekalipun kita melatih cinta kasih setiap saat. Kenapa? Karena hidup adalah penderitaan. Tapi bukan berarti kita harus menderita dalam hidup. Enggak. Kita tetap bahagia di dalam dhamma. Hidup adalah penderitaan, tapi dhamma adalah kebahagiaan. Selama kita bisa hidup dalam dhamma, maka kita akan hidup dengan bahagia. Tapi kalau dipikir, ya kan, coba kelahiran demi kelahiran, kelahiran demi kelahiran, bertemu dengan orang yang tidak disukai, berpisah dengan orang yang dicintai, tua, sakit dan mati, sakit, kadang sakit demam, sakit flu, sakit. Kenapa saya cerita ini semua? Saya pengen Bapak Ibu bahagia, memikirkan, oh suatu hari nanti bisa menjadi Buddha dan Arahat, terbebas dari itu semua. Ya, memang semua itu terima dengan lapang dada, terus cinta kasih lagi dan lagi dan lagi. Tapi kalau dipikirkan, ya kan, ini terus terang ya, bagi saya apa sih kebahagiaan yang paling besar yang maksudnya bagi saya apa sih kebahagiaan yang paling besar bagi saya? Apa sih kebahagiaan paling besar? Apakah melatih cinta kasih setiap saat? Itu juga bahagia, itu juga besar. Tapi itu bukan yang paling besar. Kebahagiaan saya yang paling besar adalah saya mengetahui suatu hari nanti di masa depan saya akan menghancurkan semua kotoran batin, saya akan mencapai nibbana, saya tidak terlahir lagi. Itu adalah kebahagiaan. Saya mengetahui itu. Jadi saya tahu suatu hari nanti. Sama sih Bapak Ibu juga pasti tahu. Karena semua yang pernah punya keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, suatu hari nanti mereka akan jadi Buddha atau Pacika Buddha atau jadi Arhat dan mengakhiri tumimba lahir. Tapi cinta kasih juga kebahagiaan besar bagi saya. Terus terang bahagia sekali. Tapi kebahagiaan saya yang paling besar adalah saya mengetahui saya tidak akan tumimba lahir selamanya. Suatu hari nanti saya akan mencapai nibbana dan mengakhiri penderitaan. Bagi saya itu adalah kebahagiaan yang paling besar. Jadi Bapak Ibu, ya kan, Bapak Ibu juga harus bahagia sekali mengetahui suatu hari nanti, ya kan, akan mencapai nibbana. Ya kan? Mungkin memang betul. Berarti kita nggak bakal ketemu orang-orang itu lagi dong, orang-orang yang disayangi dan segala macam. Bapak Ibu tetap akan ketemu mereka sampai Bapak Ibu merasa Bapak Ibu cukuplah akan segalanya, baru bisa jadi Buddha atau Arahat. Kenapa sih Bapak Ibu kita belum jadi Buddha atau Arahat? Salah satu alasannya ya, karena kita masih belum merasa cukup, ya kan? Tapi suatu hari itu pasti selesai. Suatu hari nanti pasti kita akan merasa jenuh akan dunia. Nggak akan selamanya. Misalnya contoh, ya kan? Dulu waktu kita kecil, ya kan? Yang laki-laki suka main kelereng, yang perempuan suka main lompat tali. Seneng banget. Mereka pikir ya kan, pengen selamanya main gituan sampai mereka gede kumpulin gundu, ya kan? Waktu kecil kan nggak ngerti. Pokoknya nanti udah gede kumpulin gundu banyak-banyak, suatu hari gini kalahin orang segala macam kumpulin. Kalau punya duit beli gundu banyak-banyak atau enggak, ya kan banyak. Tapi setelah kita gede kita kehilangan ketertarikan akan hal itu. Punya satu gundu aja nggak tertarik kali, ya kan? Nah sama juga Bapak Ibu, semua hal yang ini gini, sebelum melatih cinta kasih kan banyak hal yang menarik kan. Tapi setelah melatih cinta kasih, ternyata banyak hal itu jadi nggak menarik. Sama suatu hari Bapak Ibu, ketika suatu hari kita dekat untuk menjadi Buddha atau Arahat, segalanya akan kehilangan pesona. Ya kan? Kehidupan akan kehilangan pesonanya. Pernah ada seorang Arahat, ada biku Arahanta, ada beberapa perampok mau membunuh biku Arahanta itu. Biku Arahanta itu mengatakan, lakukanlah apapun yang kalian ingin lakukan kepada perompak itu, terserah mereka. Bagi biku tersebut yang sudah mencapai arahat, ya kan, dia mengatakan bahwa bagi dia hidup itu sudah kehilangan pesona. Kenapa sih para Buddha, para arahat tidak mau terlahir lagi? Kenapa? Karena bagi mereka kehidupan sudah kehilangan pesonanya.
Kehidupan tidak ada pesonanya sama sekali. Kalau bagi kita yang masih ada mungkin dikit lah Bapak Ibu, ya. Nggak sebanyak orang-orang yang nggak cinta kasih lah, sedikit ya kan. Kita masih pengen lihat dunia untuk berkembang di dalam dhamma, melatih cinta kasih lagi dan lagi. Tapi kan nggak mungkin lah kita mau seperti itu selama-lamanya. Ya kan? Suatu hari nanti pasti kita akan kehilangan pesona pada dunia. Tapi Bapak Ibu, mencapai nibbana suatu hari ya, selesai. Terus mungkin ada yang berpikir, kita di nibbana berapa lama? Nanti muncul lagi nggak? Mungkin ada orang yang suka mikir kayak gitu. Gini Bapak Ibu, pada saat orang mencapai nibbana, parinibbana, semua pikiran, kesadaran, padam tanpa sisa. Seperti api yang nyala, padam. Orangnya kemana? Padam, udah nggak ada lagi. Sama sekali nggak ada, padam. Nah, itulah kebahagiaan yang tertinggi. Kenapa? Karena tidak perlu menanti apapun. Tidak perlu memikirkan besok mau ngapain lagi. Ya kan? Tidak perlu menanti waktu, oh ya tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya kan? Tidak perlu merasa bahagia atau menderita. Tidak menjadi budak dari apapun. Ya kan? Sebenarnya kita ini adalah budak kehidupan Bapak Ibu. Ya, semua makhluk yang ada di samsara, selain Buddha, Pacika Buddha dan Arahat, semuanya adalah budak dari kehidupan. Ya kan? Tapi suatu hari Bapak Ibu ketika ya nibbana, tidak ada lagi beban dalam hidup. Ya kan? Selesai. Udah selesai sampai di situ, benar-benar selesai. Tidak usah mikirin, nanti setelah itu mau ngapain lagi? Nggak ada. Udah itu yang terakhir. Itulah yang terakhir. Begitu selesai ya selesai. Tapi tenang Bapak Ibu, kita hanya akan mencapai nibbana ketika kehidupan itu kehilangan pesona, ketika kita tidak tertarik pada apapun lagi. Bukan ketika memang masih ada yang diinginkan, bukan ya. Ada yang bertanya, ya kan, dari sahabat nama Pak Heri. Pak Paulus, apakah dengan melatih meditasi bisa membuat pikiran berakibat langsung dengan kehidupan sehari-hari? Saya merasa apabila pikiran terguncang, maka hari itu ada saja kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah pikiran bisa semakin sensitif terhadap kehidupan sehari-hari? Gini sebenarnya, oke. Karena ada pertanyaan ini saya akan jelaskan. Jadi gini Bapak Ibu, apa sih kehidupan itu? Apa yang dimaksud kehidupan? Kehidupan adalah apa yang terjadi di pikiran lah. Ya. Apa yang terjadi di pikiran itulah kehidupan. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, ketika misalnya kadang terjadi sesuatu kok kayaknya hari jadi kayak gini, itu bukan harinya yang menjadi jelek, itu karena pikirannya. Ya kan? Jadi memang terus terang ya Bapak Ibu, orang yang sudah melatih cinta kasih, kita semua Bapak Ibu beruntung banget. Paling kadang-kadang kita adalah namanya sedikit moodnya lagi nggak happy, kadang-kadang doang. Saya juga ada, kadang-kadang jarang banget, jarang. Ya kadang-kadang ada sedikit sekali. Nah jadi kadang pikiranlah yang membuat pas pikiran melihat kondisi itu biasa aja netral. Sebenarnya kondisi itu netral Bapak Ibu. Cuman cara pikiran melihatnya itu seperti apa? Seperti itu aja. Jadi pikiran. Jadi memang kenapa sih Buddha mengatakan kemanapun seorang arahanta pergi, disitulah kebahagiaan. Kadang ya ada beberapa umat awam itu mereka kadang berpikir takut jadi arahat. Nanti kalau udah jadi arahat nggak bisa begini lagi, nggak bisa begitu lagi dong. Enggak Bapak Ibu, terus terang ya. Buddha mengatakan arahanta adalah orang-orang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena pikiran mereka, jadi gini Bapak Ibu, kita kan bahagia kan dengan cinta kasih, kita bahagia dengan cinta kasih. Nah, perbedaan kita dengan arahat itu apa? Seandainya kita nggak ada kotoran batin sama sekali, itu sama lah, ya, sama. Tapi mereka itu cuma bahagia doang, cuma cinta kasih doang. Cuman dalam hidup para arahanta itu cuma ada kebahagiaan, totally kebahagiaan di pikiran mereka ya. Cuma ada kebahagiaan, no, sama sekali nggak ada penderitaan, sama sekali nggak ada. Terus terang, jadi gini, perbedaan kita dengan para arahat itu apa Bapak Ibu? Ya, jadi mereka cinta kasih, kita juga cinta kasih. Cuman perbedaannya adalah kalau kita singkirin semua kotoran batin kita sama, ya sama. Cuman bedanya para arahat itu nggak ada kotoran batin dan tidak akan menderita. Mereka itu sama sekali, mereka misalnya contoh ya, mereka hidup 1 hari, mereka hidup 10 tahun, mereka hidup 100 tahun, 1000 tahun, 100.000 tahun, bagi mereka sama aja. Bagi mereka, ketika mereka jalanin hidup, mereka bahagia. Sekalipun mereka kehilangan pesona akan kehidupan, tapi mereka bahagia di dalam dhamma. Para arahanta itu, seperti Bante Sariputta mengatakan, mereka itu hanya menanti waktu mereka. Mereka hanya menanti waktu mereka. Seperti buah, seperti pohon, seperti buah yang menanti waktu matangnya. Atau seperti seorang pekerja yang menanti upah ya. Jadi para arahanta itu hanya menanti waktunya. Maksudnya menanti waktu itu apa? Misalnya nih, suatu hari Bapak Ibu menjadi arahat atau enggak? Misalnya contoh ada orang nih, dia jadi arahat, ya kan? Begitu dia jadi arahat, dia itu cuma menanti waktu.
Mereka itu bahagia nggak setiap saat? Mereka itu bahagia. Jadi gini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu latih cinta kasih terus kan? Mereka itu bahagia seperti itu, tapi mereka nggak ada kotoran batin. Mereka tidak ada kotoran batin. Itu bedanya. Sama sekali nggak ada. Jadi mereka itu bahagia, pikiran mereka cemerlang setiap saat, fresh setiap saat, tanpa beban, ringan. Ya, kalau Bapak Ibu pengen secepatnya, bagus juga sih sebenarnya cepat-cepat jadi Buddha atau Arahat. Ya, kan buat apa lama-lama itu mimba lahir ya kan? Nah, jadi terus habis itu mereka itu hanya menanti waktu. Kenapa? Karena gini, perbedaan makhluk suci dengan orang biasa itu apa? Makhluk suci ketika mereka meditasi, mereka bisa melihat nibbana. Sedangkan saya pribadi nggak bisa Bapak Ibu karena saya belum mencapai nibbana. Jadi mereka itu melihat nibbana. Nibbana itu apa? Tidak ada kelompok batin, tidak ada kelompok jasmani. Jadi mereka melihat nibbana. Kapanpun mereka inginkan, mereka melihat nibbana. Terus mereka hanya menanti waktu. Maksudnya menanti waktu itu apa? Menanti pemadaman akhir. Kenapa mereka menanti pemadaman akhir? Karena itulah kebahagiaan yang tertinggi. Ketika Buddha ya kan mau mencapai parinibbana, Buddha mengatakan kepada Ananda, ini gini ya, nih Buddha pada saat memutuskan 3 bulan lagi mencapai mahaparinibbana. Mahaparinibbana itu maksudnya apa? Pemadaman akhir dari sang Buddha. Meninggal lah kalau mau dibilang, pemadaman akhir 3 bulan. Pada saat Buddha melihat semuanya, Buddha analisa, oke, sudah waktunya untuk mencapai parinibbana. 3 bulan sebelum Buddha parinibbana, Buddha memutuskan untuk mencapai parinibbana 3 bulan. Pada saat Buddha memutuskan untuk mencapai parinibbana 3 bulan lagi, gempa bumi dahsyat, Bapak Ibu, gempa bumi dahsyat. Lalu Ananda minta sama Buddha, ayo Buddha hidup lebih lama lagi dah, demi ini dan itu menyebar dhamma. Terus Buddha mengatakan, Ananda, saya telah membawa tubuh ini lama sekali. Tubuh, maksudnya apa? Tubuh jasmani. Dari kelahiran ke kelahiran, dari kelahiran ke kelahiran, dari kelahiran ke kelahiran, melelahkan Bapak Ibu. Ya kan? Nih, pernah di dalam Tipitaka ditulis, ya kan? Apabila makhluk, ya kan? Begini, Buddha ceramah kepada para biku. Para biku, ya kan? Di masa lampau kalian telah terlahir menjadi seekor sapi. Dan ketika sapi itu dipotong lehernya keluar darah, ya kan? Dan apabila kelahiran dari semua sapi ini ketika lehernya dipotong dan keluar darah dikumpulkan, darah ini melebihi 4 samudera raya. Ya kalau dipikir Bapak Ibu terus terang ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu analisa satu kehidupan ini aja deh. Berapa banyak beban. Berapa banyak beban. Sekalipun kita bisa melatih cinta kasih. Kita bahagia sih terus terang. Tapi tetap aja kita nggak terbebas dari semua penderitaan. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan. Suatu hari kelak ketika menjadi Buddha atau Arahat, hanya menanti waktu. Sampai upah terakhir. Pemadaman sempurna. Itulah kebahagiaan tertinggi. Ada beberapa pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma Susi, Pak Paulus mau nanya, ada suatu kondisi jika lihat orang lain lihat itu sangat kasihan, tapi kadang lihat itu biasa-biasa saja. Mengapa bisa begitu? Nah, itulah yang disebut, itu sebenarnya dalam bahasa Dhamma itu apa ya? Kalau kayak gitu bantu. Ya, bantu. Itu memang harus dibantu. Batin bukan kasihan sebenarnya, iba. Jadi gini Bapak Ibu, kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari jangan pakai kata kasihan, pakai kata iba. Karena kasihan itu adalah konotasi yang negatif. Kasihan itu adalah turut menderitakan penderitaan orang lain. Tapi kalau iba itu beda. Iba itu pengen meringankan penderitaan orang lain. Tapi memang sih, 2 kalimat ini kadang orang anggap itu sama, tapi nggak beda. Iba adalah pengen mengurangi penderitaan orang lain. Kasihan adalah turut penderita akan penderitaan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu kapanpun lihat orang yang lagi kira-kira benar-benar butuh bantuan, kayak masa tergerak, itu kenapa? Sebenarnya karma baik orang itu mau berbuah. Jadi karma baik dia itu dengan suatu kondisi mempengaruhi pikiran Bapak Ibu untuk supaya cepat bantu dia, seperti itu. Kan dan habis itu kadang lihat orang tuh biasa-biasa aja gini, terus terang ya Bapak Ibu ya, terus terang ya. Saya sering bagi nasi bungkus di jalan-jalan, tapi ada satu yang saya nggak mau ngasih. Saya nggak mau, ya kan? Pengemis, ya kan? Pernah dulu, saya pikir saya lewatin di lambar. Saya pikir itu adalah pemulung, saya kasih. Begitu dikasih dia minta lagi. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa pengemis saya nggak kasih? Apa alasannya? Karena mereka udah termindset, hidupnya adalah minta sama orang. Mereka nggak mau ngapa-ngapain, mereka nggak mau usaha, mereka nggak mau berjuang, pokoknya mereka minta sama orang. Dan mereka ada satu mindset yang sebetulnya nggak bagus. Apa itu? Mereka akan menyalahkan orang yang tidak memberi pada mereka.
Ya karena itu mindset pengemis. Tapi kalau pemulung dan tukang ojek atau apapun saya kasih, saya selalu kasih. Malah saya sengaja, ya kan, saya hentiin kendaraan, saya turun, habis itu saya kasih, ya kan, saya kasih. Tapi pengemis enggak. Kenapa? Karena buat apa dikasih? Apa manfaat yang baik untuk dikasih? Coba bayangkan, kita kasih dia, habis itu besok dia begitu lagi, begitu lagi. Mendingan ini kasih ke yang butuh aja. Kalau pemulung kan dia kerja, dia benar-benar kerja, dia benar-benar dorong itu gerobak. Kalau tukang ojek dia benar-benar ini segala macam, dia benar-benar usaha. Dia bukan mau mengandalkan orang lain, mengandalkan belas kasihan orang lain. Tapi kita kasih ya nggak apa-apa, dia happy, meringankan penderitaan dia, bagus. Gitu juga Bapak Ibu, cara membantu orang itu semua begitu. Bagaimana supaya orang nggak memanfaatkan kebaikan kita? Caranya adalah happy lakukan, tidak happy biarin aja. Dulu banyak sekitar tahun-tahun lalu banyak orang SMS saya cari, saya butuh ini, bantu ini. Saya analisa dulu. Biasanya kebanyakan saya nggak bantu karena mereka bohong. Yang saya bantu kebanyakan kalau saya happy, saya nggak banyak beban, saya bantu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain, coba saya baca dulu. Dari sahabat Damaswa, Pak Paulus, jika sering timbul pikiran tidak mau terlahir kembali lagi, termasuk terlahir di alam manapun, hanya ingin lenyap dan seperti tidak pernah ada. Apakah ini pikiran yang baik atau tidak? Nah, tapi ada sedikit ganti kalimat, bukan lenyap, padam. Ya sebenarnya kalimat lenyap itu nggak salah sepenuhnya juga sih. Tapi kalau lenyap itu kayaknya kan gimana gitu, nanti nggak bagus, ya kan? Padam. Padam itu adalah tidak terlahir. Ini adalah pikiran yang sangat bagus. Ya terus terang sih sebenarnya setiap malam sebelum tidur ini yang saya pikirin. Aduh, cepatlah suatu hari nanti tidak terlahir lagi. Ya kan? Tapi nggak apa-apa sih, saya saya sabarin aja. Kenapa kita harus sabar Bapak Ibu? Karena kita masih ada tugas demi semua makhluk mendapat kebahagiaan nama terbesar dan kehidupan terbaik. Tapi sih sebenarnya pikiran ini bagus sekali. Dulu pernah ada yang bertanya kepada Biku Nagasena. Ya kan? Ada yang bertanya pada Biku Nagasena. Apa perbedaan air mata yang keluar karena ditinggalkan ibu dan air mata yang keluar karena pengen terbebas? Apa perbedaannya? Jadi Biku Nagasena menjawab, air mata yang keluar karena ditinggal oleh ibu itu panas, tapi air mata yang keluar karena menginginkan kebebasan itu sejuk. Sejuk, coba bayangin Bapak Ibu. Suatu hari nanti. Tidak terlahir itu bukan 1 hari, 2 hari loh Bapak Ibu. Tidak terlahir itu bukan 100 tahun istirahat, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Bukan. Tidak terlahir itu bukan istirahat 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 1 juta tahun, 2 juta tahun, 2000 siklus dunia, 2 juta siklus dunia. Bukan. Tidak terlahir itu selamanya Bapak Ibu. Dan pada saat mencapai nibbana, tidak ada satu pikiran pun yang ingin terlahir kembali. Karena memang udah gak ada pikiran. Ini yang terbaik Bapak Ibu. Terus terang ini mulia sekali. Tapi ya kan, kita harus tunggu, kita harus sabar. Kita nggak boleh buru-buru juga. Karena kalau buru-buru nanti persepsinya salah, ya kan? Persepsinya salah, jadi benci sama kehidupan. Jangan benci juga sebenarnya, ya. Nanti persepsinya salah. Sebenarnya tetap cinta kasih. Karena gini Bapak Ibu, bagaimanapun kita haruslah, ya kan? Kita harus balas budi kepada para Buddha yang telah memberikan kita jalan, dan kita harus mewarisi dhamma ini kepada yang lain. Ya kan? Ya bagaimana caranya? Kita terus pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi, terus lagi dan lagi, ya kan? Tapi sebenarnya sih hidup maksudnya menunggu dengan cinta kasih itu terbaik, terus terang terbaik. Jadi kita nggak bosan. Jadi kita masih ada tujuan, pengen makhluk-makhluk mengenal Dhamma, pengen makhluk-makhluk berkembang dalam Dhamma, mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik. Kita masih ada tujuan. Sama, para arahat ada pikiran itu nggak? Para arahat justru cinta kasih mereka lebih murni lagi Bapak Ibu. Para arahanta, para Buddha arahanta, mereka hanya hidup untuk dunia. Mereka pikirannya itu hanya ada 4 Brahma Wihara. Cinta kasih, belas kasih, kegembiraan simpati, sama UPK. Ya kan? Mereka hidup hanya untuk dunia. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mereka hidup bukan untuk diri mereka lagi. Terus terang bukan. Terus ada pertanyaan tambahan. Tetapi karena timbul pikiran seperti itu, kadang jadi tidak punya suatu semangat mencapai apapun di hidup ini. Makanya Bapak Ibu, tetap cinta kasih. Cinta kasih terus lagi dan lagi dan lagi. Dulu gini Bapak Ibu, terus terang nih saya cerita aja lah. Dari dulu saya udah pengen mencapai nibbana. Dari awal saya belajar Dhamma, saya pengen segera mencapai nibbana. Terus saya belajar. Makanya saya bilang jangan pikirin terlalu serius. Kenapa? Karena nanti hidup jadi hambar. Ya kan?
Nah, habis itu saya ketemu cinta kasih. Pada saat saya udah ketemu cinta kasih, saya udah ketemu pengen semua kebaikan disebar agar semua manusia mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Saya merasa hidup saya nggak jenuh. Penuh semangat, saya tetap pengen terbebas. Tapi nggak apa-apa, sabar aja, tunggu. Suatu hari juga nyampe. Lagi pula Bapak Ibu, kenapa kita belum nyampe itu karena diri kita juga. Kita masih pengen menikmati kehidupan. Jadi tetap cinta kasih, cara terbaik untuk menanti pemadaman itu seperti apa? Cinta kasih terus. Kita harus berpikir sebelum saya pergi dari dunia ini, saya harus mewarisi dhamma kepada seluruh umat dunia, semua makhluk. Saya harus mewarisi dhamma agar dhamma ini terus menyebar, terus seperti itu Bapak Ibu. Ya, nanti ada semangat. Terus terang, saya juga ada semangat. Saya pengen lihat dunia ini banyak sekali orang di mana-mana, ada rumah meditasi cinta kasih, semua orang melatih cinta kasih, semua orang saling tegur sapa, saling berdiskusi dhamma. Saya pengen banget, sangat-sangat pengen. Ya, ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat dhamma. Pak Paulus, tolong tanya, nibbana, parinibbana, maha parinibbana. Apa perbedaannya? Nibbana itu adalah padam. Nibbana, padam. Nah, parinibbana itu apa? Jadi gini, ketika seseorang mencapai nibbana, dia belumlah padam sempurna. Dia masih ada kehidupan sebagai seorang sotapana, sekadagami, anagami, atau bilanglah arahat. Jadi ketika dia mencapai nibbana menjadi arahat, dia masih punya kehidupan. Tapi dia sudah mencapai nibbana belum? Dia sudah mencapai nibbana. Dia sudah melihat nibbana belum? Dia sudah melihat nibbana. Tapi apakah dia sudah parinibbana? Belum. Dia masih ada proses kehidupan. Nah, suatu hari nanti ketika meninggal, dia kan tidak akan tercipta lagi di masa depan. Maka dia mencapai parinibbana. Ada padam total, padam secara sempurna. Nah, kalau maha parinibbana itu hanya khusus Buddha. Buddha maha parinibbana. Kalau para arahanta parinibbana doang, seperti itu. Maha parinibbana, kenapa namanya maha? Karena terus terang Bapak Ibu, ketika Buddha, ketika Bodhisatta mencapai tingkat kebudaan di bawah pohon Bodhi, dunia ini berguncang, apa alasannya? Apa alasan kenapa pada saat itu 10.000 sistem dunia berguncang? Karena kegembiraan beliau luar biasa. Beliau gini Bapak Ibu, ketika beliau adalah Sumedha, saya cerita sedikit balik ke cerita Sumedha. Sumedha pada saat itu meninggalkan keduniawian. Pada saat itu Sumedha belum bertemu dengan Buddha loh. Sumedha meninggalkan semua kekayaannya dengan tujuan untuk meditasi di hutan untuk mencapai nibbana. Tapi ketika Sumedha bertemu dengan Buddha di Pankara, Sumedha berpikir, dengan kebijaksanaan saya, apabila saya menginginkannya, saya bisa mencapai tingkat kesucian arahat pada hari ini juga. Dalam arti lain apa Bapak Ibu? Keinginan dia untuk mencapai pembebasan itu sangatlah kuat. Sangat kuat. Tapi ketika beliau melihat Buddha di Pankara, beliau melihat, maksudnya Sumedha, ketika Sumedha melihat dirinya, saya punya kebijaksanaan, saya punya keyakinan, saya punya semangat. Kalau saya tidak menjadi Buddha, ya kan? Itu dia berpikir kalau dia tidak berusaha menjadi Buddha, dia itu egois. Dia berpikir kayak gitu. Karena beliau punya semuanya, beliau punya kapasitas itu. Tapi enggak Bapak Ibu, pengen jadi arahat itu sebenarnya bukan egois, enggak sama sekali enggak. Nah, beda dengan Sumedha. Kenapa? Sumedha punya kebijaksanaan yang besar. Kenapa? Kalau Sumedha mendengar satu syair dhamma yang berisi 2 bait saja, Sumedha bisa mencapai kesucian arahat. Bayangkan hanya dalam dua bait dhamma hanya bisa mencapai kesucian arahat. Yaitu adalah beliau punya keyakinan, Sumedha punya keyakinan, Sumedha punya semangat. Ya kan? Beliau berjuang dari satu kehidupan ke satu kehidupan, mengeluarkan 2 bola matanya dengan tujuan menjadi Buddha dan menyelamatkan semua makhluk, memberikan dagingnya dengan tujuan menjadi Buddha dan menolong semua makhluk, memberikan seluruh harta kekayaannya, lagi dan lagi, kehidupan demi kehidupan, sampai perjuangannya berujung di bawah pohon Bodhi, mencapai kebudaan. Pada saat itu, kegembiraan beliau sungguh sangat besar, terlalu besar, sehingga 10.000 sistem dunia berguncang. Kenapa Bapak Ibu? Karena beliau begitu ingin mencapai pembebasan, itu satu hal. Ya kan? Pada saat beliau mencapai pembebasan, apa syair dhamma yang beliau apa kalimat yang muncul dalam pikiran beliau? Aneka jati samsara. Maksudnya apa? Dari semua kelahiran yang berulang-ulang ini, akhirnya saya bisa menghancurkan Menghancurkan pondasi daripada rumah kehidupan. Ya kan? Dari kelahiran yang berulang-ulang ini, akhirnya bisa menghancurkan pondasi daripada rumah kehidupan. Beliau bahagia sekali. Gitu Bapak Ibu. Saya yakin lah, terus terang ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan yang tadi nih.
kadang nggak punya semangat untuk mencapai apapun di dalam hidup ini. Terus terang, kebanyakan Buddhis itu mereka udah nggak tertarik banyak hal. Kalau mereka belajar Dhamma cukup dalam ya, mereka materi oke, itu boleh tetap nggak salah, ya kan? Ya maksudnya nggak salah, maksudnya kekayaan duniawi, tapi mereka itu kehilangan minat. Nah makanya paling bagus itu cinta kasih setiap saat, dengan cinta kasih, lagi dan lagi, terus. Kehilangan minat pada segalanya itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Terus terang itu bagus. Tapi jangan kehilangan semangat. Kehilangan semangat itu nggak bagus. Jadi tetap Bapak Ibu cinta kasih lagi dan lagi, cita-cita juga lagi dan lagi. Oke Bapak Ibu, kita baca patana yuk sama-sama Bapak Ibu. Supaya apa? Karena dunia ini kan saat ini lagi COVID, ya kan? Semoga dengan kita baca patana, ya kan, COVID segera berakhir, ya kan? Terus banyak orang bisa melatih cinta kasih dimanapun ada, nanti ada rumah cinta kasih, orang tinggal datang, di Indonesia ada, di negara lain ada, di semua tempat di seluruh dunia ada semua itu cita-cita sih. Terus terang, kenapa saya ngomong gitu? Cita-cita saya pengen banget lihat orang itu, kebanyakan orang nih ya Bapak Ibu, terus terang mereka itu nggak punya teman, sepi, kadang mereka punya beban hati tapi mereka nggak tahu kasih tahu ke siapa, mereka bingung, ya kan? Kadang mereka stres, depresi, mereka nggak ada jalan keluar, mereka tuh mentok sampai banyak yang mau bunuh diri, ya kan? Tapi kalau misalnya nanti suatu hari ada banyak meditasi, cinta kasih di mana-mana, harus itu via Zoom, bukan cuma saya yang cuma sharing cinta kasih, tapi banyak orang melatih sharing tentang cinta kasih di mana-mana, lagi dan lagi. Orang yang tadi menderita bisa menemukan, maksudnya apa? Menemukan tempat untuk berteduh, ya kan? Orang yang hujan bisa menemukan tempat untuk berteduh. Maksudnya orang yang menderita bisa mencari obat untuk sembuh, ya kan? Maksudnya obat itu bukan obat beneran, tapi obat dhamma, Bapak Ibu. Jadi semoga suatu hari nanti, ya kan, banyak sekali orang melatih cinta kasih. Oke, kita baca patana Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk semua makhluk Bapak Ibu. Kita baca patana untuk semua makhluk. Kita undang dulu para dewa. Habis itu kita baca patana 3 kali. Ini untuk semua makhluk. Oke Bapak Ibu. Tapi pada saat baca patana ya Bapak Ibu ya. Pada saat baca patana ya Bapak Ibu. Ini adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke Bapak Ibu, kita mulai baca patana. Samanta cakawalesu. Kita undang para dewa dulu ya Bapak Ibu. Pada saat undang para dewa, ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kita undang para dewa ya. Samanta cakawalesu. Atraga cantu dewata. Sadamang muni rajasa. Sunantu sagamo kadang. Dhamma sawana kalu. Ayam badanta. Dhamma sawana kalu. Ayam badanta. Dhamma sawana kalu. Ayam badanta. Namo tassa. Bhagavato. Arahato. Sama sambuddhasa. Namo tassa. Bhagavato. Arahato. Sama sambuddhasa. Namo tassa. Bhagavato. Arahato. Sama sambuddhasa. Kita baca patana Bapak Ibu 3 kali ya. Pada saat baca ini, Bapak Ibu pikirannya adalah untuk semua makhluk, semua dewa, semua makhluk yang ada di dunia, di seluruh alam semesta, seperti itu Bapak Ibu. Kita baca, pada saat baca ini adalah kita niatkan, misalnya contoh, Hetu Peceo, Aramana Peceo, Adipati Peceo, kita baca ini adalah, kita niatkan ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kita mulai. Hetu Peceo, Aramana Peceo, Adipati Peceo, Anantara Peceo, Samanantara Peceo, Sahajata Peceo, Anyamanya Peceo, Nisaya Peceo, Upanisaya Peceo, Purejata Peceo, Pacajata Peceo, Asewana Peceo, Kama Peceo, Vipaka Peceo, Ahara Peceo, Indriya Peceo, Jana Peceo, Maga Peceo, Sampayuta Peceo, Vipayuta Peceo, Ati Peceo, Nati Peceo, Vigata Peceo, Avigata Peceoti.
Kita ulang lagi Bapak Ibu. Yang kedua kali, kita baca ini adalah untuk semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Oke, kita mulai. Hetu peceyo, aramana peceyo, adipati peceyo, anantara peceyo, samanantara peceyo, sahajata peceyo, anyamanya peceyo, nisaya peceyo, upanisaya peceyo, purejata peceyo, pacajata peceyo, asewana peceyo, kama peceyo, wipaka peceyo, ahara peceyo, indriya peceyo, jana peceyo, maga peceyo, sampayuta peceyo, wipayuta peceyo, ati peceyo, nati peceyo, wigata peceyo, awigata peceyo. Sekali lagi kita baca Bapak Ibu, ini adalah untuk semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Kita baca lagi Bapak Ibu. Hetu peceyo, aramana peceyo, adipati peceyo, anantara peceyo, samanantara peceyo, sahajata peceyo, anyamanya peceyo, nisaya peceyo, upanisaya peceyo, purejata peceyo, pacajata peceyo, asewana peceyo, kama peceyo, wipaka peceyo, ahara peceyo, indriya peceyo, jana peceyo, maga peceyo, sampayuta peceyo, wipayuta peceyo, ati peceyo, nati peceyo, wigata peceyo, awigata peceyo. Bagus sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen corona ini cepat selesai, baca Patana ini. Undang para dewa, baca Patana terus. Kalau bisa ini kan Patana kecil, ada Patana yang lebih besar. Kalau Bapak Ibu pengen buku Parita nih, saya kasih chat nih. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa hubungi nomor ini. Nah, saya udah chat tuh. 084 kali 088 188. Bapak Ibu ini aja SMS nanti dikirim. Ya, ada Parita Patana di situ. Bagus sekali. Kalau Bapak Ibu ya kan pengen COVID ini cepat selesai, baca Patana banyak-banyak Bapak Ibu. Suatu hari kalau COVID udah selesai bagus juga, banyak orang bisa melatih cinta kasih. Ya, banyak lagi dan lagi. Oke Bapak Ibu, nih tadi saya mau sharing. Bapak Ibu sebenarnya nggak usah bingung jalanin hidup itu gimana. Cinta kasih ya terus lagi dan lagi, ya kan terus lagi dan lagi. Pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan besar dan kehidupan terbaik, lagi dan lagi. Dan suatu hari nanti kita akan menjadi Buddha dan kita akan menjadi arahat di waktu yang terbaik demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan besar dan kehidupan terbaik. Jadi gini Bapak Ibu, kan ada 3 jenis arahat, Buddha, Pacika Buddha, dan arahat. Ya kan? Buddha, Pacika Buddha, dan Sawaka Buddha lah arahat. Apa perbedaan ketiga ini? Ya kan akan saya cerita. Buddha sama Sang Buddha adalah seseorang yang mencapai pencerahan atas usahanya sendiri dan bisa mengajarkan dhamma pada yang lain. Pacika Buddha, dia mencapai pencerahan atas usahanya sendiri tapi tidak bisa membantu yang lain mencapai kesucian. Sawaka Buddha atau para arahanta, mereka mencapai kesucian atas bantuan orang lain tapi bisa membantu yang lain untuk mencapai kesucian juga. Kenapa? Perbedaan aspirasi. Jadi ketika Bodhisatta dan para murid Buddha di masa lampau ketika mereka mengumpulkan kebajikan, mereka ingin semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Jadi mereka akan menjadi Buddha dan mereka akan menjadi arahat di waktu yang terbaik untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Nah, tapi yang mereka yang akan menjadi Pacika Buddha karena mereka hanya pengen menolong diri mereka. Terus terang, mereka hanya Pacika Buddha moralitasnya bagus nggak, bersih nggak, murni nggak, murni bagus. Pacika Buddha juga patut dihormati. Tapi di masa lampau mereka hanya ingin menyelamatkan diri mereka. Mereka tanpa guru dan mereka tanpa murid. Tapi mereka butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai kesucian. Kenapa? Karena mereka pengen nolong diri mereka doang. Jadi mereka kan susah. Jadi gimana ya? Cuma pengen nolong diri, ya susah lah. Terus terang susah. Tapi kalau orang pengen semua makhluk, energinya jauh lebih kuat, energinya jauh lebih besar. Nah, jadi kenapa murid-murid Buddha itu mereka cuma perlu kumpulin kebajikan, beberapa kehidupan mereka bisa menjadi arahat. Kenapa? Karena mereka selalu cinta kasih. Mereka pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Dan mereka akan menjadi arahat di waktu yang terbaik demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Jadi gini Bapak Ibu, terus terang ya.
hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, itu jauh lebih lama dan jauh lebih susah daripada pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kalau mau dipikir, kehidupan bodhisatta susah. Ya tergantung, kalau bagi bodhisatanya nggak susah. Kenapa? Karena beliau pikirannya udah fix. Pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Beliau akan lakukan apapun demi itu. Ya kan? Terus para murid-murid bodhisatta, mereka pengennya apa? Mereka setelah mendapat cinta kasih ini, mereka melakukannya terus. Mereka pengen demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Bodhisatta berjuang mengumpulkan parami bersama murid-muridnya, bersama murid-muridnya. Tapi kalau calon Paceka Buddha, mereka hanya berjuang sendiri, benar-benar sendiri doang Bapak Ibu, benar-benar totalis sendiri. Mereka memang benar. Pada saat sebelum jadi Paceka Buddha, mereka belajar ajaran Buddha, mereka belajar semua, tapi mereka nggak bisa mencapai kesucian. Kenapa? Karena mereka cuma pengen menolong diri mereka. Tapi Paceka Buddha itu patut dihormati nggak? Patut, tentu aja, karena sudah terbebas dari kotoran batin. Tapi di masa lampau mereka cuma pengen menolong diri mereka sendiri. Jadi terus terang Bapak Ibu ya, pengen membantu lebih banyak makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, itu jauh lebih mulia Bapak Ibu. Jauh lebih mulia daripada hanya pengen menolong diri sendiri. Ya, tapi Paceka Buddha tidak boleh dicela karena mereka tidak punya kesalahan, mereka moralnya bersih, mereka sudah mencapai kesucian tertinggi sebagai Paceka Buddha, mereka telah mengakhiri penderitaan. Mereka patut dihormati. Bahkan para bodhisatta pun di masa lampau ketika bertemu Paceka Buddha sangat menghormatinya. Ya, tapi ya itu aspirasi mereka di masa lampau lah. Ya, itu kan pilihan pribadi masing-masing orang. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita semua pengen semua kebaikan kita disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Itu yang terbaik Bapak Ibu. Selama kita menanti, kita bahagia. Ketika kita mencapai, kita juga bahagia. Ketika kita sudah pergi dari dunia, manfaat yang kita berikan masih terus bekerja. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa mereka cuma pengen nolong diri mereka? Setiap orang ada karma mereka. Ada beberapa hal yang saya nggak bisa ceritakan. Ya, maksudnya ya begitulah intinya, mereka cuma pengen nolong diri mereka doang. Seperti contoh Dewa Data. Ya Dewa Data cuma pengen nolong dirinya doang terus terang, ya kan? Dia cuma pengen nolong. Suatu hari dia bakal jadi Paceka Buddha, suatu hari, ya kan? Di masa depan. Kenapa? Karena dia cuma pengen nolong dirinya doang. Makanya dengan pikiran seperti itu, kadang dia melakukan kesalahan terus terang. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, terkadang melakukan kesalahan di dalam tumimba lahir. Tapi orang yang terus pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, itu bagus sekali. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, hidup jadi bermakna. Tadi ada yang bertanya, ya kan? Ada yang bertanya, seperti kadang kurang semangat dalam mencapai apapun di dalam hidup. Tapi kalau orang pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pasti siap saat bersemangat, pasti. Jadi kita cinta kasih lagi Bapak Ibu, udah jam segini kita cinta kasih lagi. Bapak Ibu bisa pilih salah satu cita-cita, habis itu kita akan cinta kasih selama 5 menit. Kita akan cinta kasih sepenuh-penuh hati, dengan seluruh pikiran kita pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita mulai lagi Bapak Ibu meditasinya. Ini Bapak Ibu, kenapa kita harus cinta kasih? Pertama, balas budi kepada Buddha. Bodhisatta menjadi Buddha. Triliun-triliun kehidupan berjuang. Pengennya apa? Agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya kan? Kita harus balas budi kepada Buddha. Caranya adalah kita harus sebar semua kebajikan kita. Kita harus sebar semua kebaikan kita demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Satu. Habis itu dua, rasa iba. Di samsara masih banyak sekali makhluk yang menderita dari kelahiran ke kelahiran, dari kelahiran ke kelahiran. Tugas kita yang telah mengenal Dhamma ini, pengen agar Dhamma ini terus menyebar, agar semakin banyak makhluk mengenal Dhamma, dan suatu hari bisa mencapai pembebasan. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima dengan lapang dada.
Terus inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Semakin sepenuh hati semakin bagus. Inginkan semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, pengen semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, sepenuh hati dengan seluruh pikiran, pengen banget semua kebajikan yang disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh menginginkannya sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik.
Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen bahwa semua kebaikannya disebar, semua kebajikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, Bapak Ibu jangan buka mata dulu. Bisa anjali sambil aspirasi. Semoga dengan kebajikan cinta kasih ini, cita-cita saya ini dan itu segera tercapai. Oke, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini itu adalah nyata di pikiran. Dan itu akan menjadi nyata di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Oke, meditasi selesai. Oke Bapak Ibu, kita baca patana sekali lagi Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya COVID segera berlalu, ya kan? Supaya meditasi cinta kasih ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Admin ke Aradhana Dewata dulu. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita baca, kita undang para dewa, lalu kita baca patana 3 kali lagi. Kalau bisa Bapak Ibu kalau ada waktu baca patana pendek panjang, bagus. Kalau Bapak Ibu pengen COVID ini segera berlalu, baca patana itu the best ya. Oke, kita mulai. Kita undang dulu para dewa Bapak Ibu. Samanta cakawalesu atraga cantu dewata sadamang muni rajasa sunantu sagamo kada dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nah, kita baca patana Bapak Ibu. Pada saat baca ini diniatkan dengan sungguh-sungguh. Parita ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Oke, kita mulai. Hetu peceyo, aramana peceyo, adipati peceyo, anantara peceyo, samanantara peceyo, sajata peceyo, anyamanya peceyo, nisaya peceyo, upanisaya peceyo, purejata peceyo, pacajata peceyo, asewana peceyo, kama peceyo, wipaka peceyo, ahara peceyo, indriya peceyo, jana peceyo, maga peceyo, sampayuta peceyo, wipayuta peceyo, ati peceyo, nati peceyo, wigata peceyo, awigata peceyo ti. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Ini diniatkan, ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita mulai. Hetu peceyo, aramana peceyo, adipati peceyo, anantara peceyo, samanantara peceyo, sajata peceyo, anyamanya peceyo, nisaya peceyo, upanisaya peceyo, purejata peceyo, pacajata peceyo, asewana peceyo, Kama peceyo, wipaka peceyo, ahara peceyo, indriya peceyo, jana peceyo, maga peceyo, sampayuta peceyo, wipayuta peceyo, ati peceyo,
nati peceo, wigata peceo, awigata peceo ti. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Kita niatkan ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Kita mulai Bapak Ibu. Hetu peceo, aramana peceo, adipati peceo, anantara peceo, samanantara peceo, sajata peceo, anyamanya peceo, nisaya peceo, upanisaya peceo, urejata peceo, pacajata peceo, asewana peceo, Kama peceo, vipaka peceo, ahara peceo, indriya peceo, jana peceo, maga peceo, sampayuta peceo, vipayuta peceo, ati peceo, nati peceo, wigata peceo, awigata peceo ti. Kita baca, oke Bapak Ibu, kita udah baca patana. Oke, jadi Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan, kita baca patana lagi ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, saya sharing dulu sedikit. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih COVID itu bisa terjadi di dunia? Ini salah siapa sebenarnya? Jadi gini, ketika di dunia banyak sekali orang, ya kebodohan batinnya tebal sekali, maka disitulah ada virus. Pada saat itu banyak virus, ya. Nah, tapi ya kan, kalau kita terus cinta kasih, semakin banyak orang cinta kasih, semakin banyak orang baca patana, semoga COVID segera berlalu. Kalau COVID berlalu kan bagus juga untuk semuanya, ya kan? Jadi Bapak Ibu kita baca patana 3 kali lagi, ya. Kita undang dulu kita baca patana 3 kali Bapak Ibu. Kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Kita niatkan ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Oke, kita baca undang lagi dewa nggak apa-apa. Ya. Oke, kita undang lagi dewa nggak apa-apa. Jadi setiap kali baca parita, Bapak Ibu undang lagi para dewa supaya apa? Supaya mereka yang belum datang, datang. Mereka yang sudah datang merasa dihargai. Oke, kita undang lagi. Samanta cakawalesu, atraga cantu dewata, sadamang muni rajasa, sunantu sagamokada, dhamma sawana kalo, ayam badanta, dhamma sawana kalo, ayam badanta, dhamma sawana kalo, ayam badanta, namo tassa bhagavato arahato, sama sambuddhasa, namo tassa bhagavato arahato, sama sambuddhasa, namo tassa bhagavato, arahato, sama sambuddhasa. Yuk kita baca patana ya Bapak Ibu 3 kali. Kita niatkan ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Kita mulai. Hetu peceo, aramana peceo, adipati peceo, anantara peceo, samanantara peceo, sajata peceo, anyamanya peceo, nisaya peceo, upanisaya peceo, purejata peceo, pacajata peceo, asewana peceo, kama peceo, vipaka peceo, ahara peceo, indriya peceo, jana peceo, maga peceo, sampayuta peceo, vipayuta peceo, ati peceo, nati peceo, wigata peceo, awigata peceo ti. Kita baca lagi Bapak Ibu, kita niatkan ini adalah untuk semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Kita baca lagi. Hetu peceo, aramana peceo, adipati peceo, anantara peceo, samanantara peceo, sajata peceo, anyamanya peceo, nisaya peceo, upanisaya peceo, burejata peceo, pacajata peceo, asewana peceo, kama peceo, vipaka peceo, ahara peceo, indriya peceo, jana peceo, maga peceo, sampayuta peceo, vipayuta peceo, ati peceo, nati peceo, wigata peceo, awigata peceo ti. Sekali lagi Bapak Ibu, diniatkan dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita baca.
Hetu peceyo, aramana peceyo, adipati peceyo, anantara peceyo, samanantara peceyo, sajata peceyo, anyamanya peceyo, nisaya peceyo, upanisaya peceyo, purejata peceyo, bacajata peceyo, asewana peceyo, kama peceyo, wipaka peceyo, ahara peceyo, indriya peceyo, jana peceyo, maga peceyo, sampayuta peceyo, wipayuta peceyo, ati peceyo, nati peceyo, wigata peceyo, awigata peceyoti. Oke Bapak Ibu, kita pelimpahan jasa ya, kelasnya udah mau selesai. Kita pelimpahan jasa dulu. Ya Bapak Ibu, setiap saat kalau bisa cinta kasih terus. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti tadi contoh ya. Ada pertanyaan Pak Heri tadi. Apakah misalnya contoh ketika merasa pikirannya tergoncang, maka hari itu ada saja kejadian yang tidak menyenangkan. Sebenarnya iya memang begitu. Karena di saat kadang pikiran orang lagi nggak cemerlang, nggak fresh, nggak penuh cinta kasih. Maksudnya pada saat itu mungkin agak goyang sedikit, pasti terjadi sesuatu. Kenapa? Karena pikiran akan mempersepsikannya seperti itu. Tapi kalau penuh cinta kasih, cemerlang, sekalipun terjadi apapun, itu biasa aja. Kenapa? Karena pikiran lagi. Makanya Bapak Ibu, menjadi Buddha atau arahat itu kebahagiaannya itu nggak ada hingga Bapak Ibu. Nggak ada hingga. Kenapa? Apapun yang terjadi, tidak terguncang. Tidak, apapun yang terjadi tidak terguncang Bapak Ibu. Ya kan? Jadi mungkin ada beberapa umat Buddha berpikir, wah hidup seorang arahat itu membosankan, cuma begitu doang, ya kan cuma begitu. Enggak, kehidupan para Buddha, para arahanta sama sekali tidak ada rasa bosan. Bahagia sepanjang waktu, cemerlang terus pikirannya. Hanya ada cinta kasih, dan cinta kasih. Oke Bapak Ibu, jadi kalau bisa setiap saat cinta kasih, supaya apa? Supaya hari kita cemerlang, terus lagi dan lagi, supaya lebih banyak makhluk mendapat manfaat. Kalau bisa setiap saat ya Bapak Ibu, setiap saat. Kalau bisa ada waktu, meditasi 5 menit, 10 menit, cinta kasih sampai tutup mata. Kalau bisa setiap saat lagi dan lagi cinta kasih dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan ini disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Boleh nggak cita-citanya menjadi arahat? Boleh itu. Bagus, sangat mulia, sangat bagus cita-citanya menjadi Buddha atau arahat. Ya kalau tapi kan kebanyakan orang, Bapak Ibu, kebanyakan orang pada saat mereka berpikir kehidupan bodhisatta itu, mereka pusing, mereka langsung, aduh triliun-triliun kehidupan, pusing. Ya udah kalau kayak gitu, aspirasi murid Buddha aja, arahat, ya kan? Ini memang, jadi kenapa bodhisatta pada saat dia mikirin triliun-triliun kehidupan itu nggak pusing? Karena dia punya kebijaksanaan itu. Dia bisa planning, jadi gini, dia bisa. Kebijaksanaannya itu sangat great lah, great wisdom. Kebijaksanaannya maha besar, ya kan? Kebijaksanaannya maha besar. Cinta kasihnya juga maha besar. Jadi dia bisa memikirkan itu semua. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing, ya kan? Kan tadi udah diskusikan selama 2 jam ini. Terus cinta kasih pengen semua malu dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Nanti Bapak Ibu akan memilih yang terbaik demi bukan diri sendiri, bukan demi diri sendiri, demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita baca pelimpahan jasa. Etawatacam, ini untuk semua dewa ya Bapak Ibu. Jadi bayangkan semua dewa yang ada di seluruh alam semesta, kita limpahkan jasa untuk semua dewa di seluruh alam semesta. Etawatacam behi, sambatang punya sampadam, sabe dewa numodantu, sabah sampati sidia. Ini untuk semua makhluk halus Bapak Ibu. Etawatacam behi, sambatang punya sampadam, sabe buta numodantu, sabah sampati sidia. Paragraf bawahnya adalah untuk semua makhluk Bapak Ibu. Etawatacam behi, sambatang punya sampadam, sabe satanu modantu, sabah sampati sidia. Skip admin. Oke, yang atas ini adalah untuk semua sanak leluhur. Yang paragraf bawah ini adalah supaya, ini salah satu manfaatnya adalah supaya COVID segera berlalu. Kalau Bapak Ibu pengen COVID segera berlalu, nih baca yang paragraf bawah ini. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotuca. Kita baca ini setelah
Kita pelimpahan jasa untuk semua sanak leluhur ya Bapak Ibu. Kita mulai. Idawonya tinang hotu, sukita hontunya tayo. Idawonya tinang hotu, sukita hontunya tayo. Idawonya tinang hotu, sukita hontunya tayo. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa baca di bahasa Indonesianya. Semoga hujan turun menurut waktunya, semoga tanaman tumbuh dengan subur, semoga dunia menjadi makmur, dan semoga pemerintah bertindak dengan benar. Termasuk salah satunya adalah semoga wabah bencana menyingkir dari dunia. Ya, kita baca dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotuca pito bawatu lokoca raja bawatu damiko. Oke Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk supaya para dewa menjaga ajaran Buddha dan pembabaran Dhamma. Kita mulai. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tangan moditwa cirarakantu sasanang. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tangan moditwa cirarakantu desanang. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tangan moditwa cirarakan tumang parangti. Sadu, sadu, sadu. Oke Bapak Ibu, terima kasih udah ikut kelas ini. Kalau bisa Bapak Ibu cinta kasih setiap saat, setiap saat, setiap saat. Kalau bisa ada waktu baca pada tepat tanah supaya COVID segera berlalu. Semoga suatu hari di masa depan hampir semua umat manusia di dunia bisa melatih cinta kasih supaya dunia menjadi tempat yang lebih damai dan lebih tenang untuk ditinggali. Sadu, sadu, sadu.